Suatu ketika di sebuah hutan dekat danau yang bernama Danau Ruhulel, ada seorang anak yang pemberani bernama Bungong. Seorang perempuan yang berpakaian hitam-hitam dari kain semacam karung goni, memakai tudung anyaman kasar dari ranting-ranting. Dia membawa tempat air dari bambu atau lodong. Kelihatannya menakutkan, karena itu dia dijuluki si penjaga Danau Ruhulel. Namaku yang sebenarnya aku tidak tahu. Setahu aku sudah ada di Pulau Riau ini beserta danaunya. Aku tinggal di sebuah pohon yang berisi jenggot itu. Di dalamnya ada dua dan sudah ditata seperti tempat tinggal. Aku ingat yang masuk. Aku panggil ia sebagai ibuku, yaitu seorang wanita yang biasa dipanggil Mak Bungo. Karena orang-orang pulau besar yang cari getah dan madu memanggilnya dan suka barter makanan. Aku bertekad Pulau Ruhulel ini akan kujaga hutannya dan juga para binatang penghuninya. Bungo, kau harus tahu tentang danau Ruhulel yang aku warisi sebagai penjaganya. Aku diberitahu oleh pasangan mandang dan peributan yang tak pernah orang percayai. Tapi aku percaya. Danau ini katanya bekas sawah ikan. Sampai meletupnya. Namanya Gunung Ruhulel. Menjadi kawah kosong dan mulai diisi air. Akhirnya menjadi danau yang tenang, hutan lebat, dan binatang beragam pun mulai menjadi penghuni pulau ini. Tentang orang-orang pulau besar, semuanya terpesona pada Danau Ruhulel. Orang minum air danau ini tampak wajah-wajah mereka sangat cerah, bahkan terasa damai. Tak ada pertentangan ingin memiliki Danau Ruhulel. Mereka seperti berjanji bahwa Danau Ruhulel harus dijaga bersama. Sejak itu, orang-orang pulau besar suka datang ke tepi danau hanya untuk minum dan menikmati pemandangan, kecuali orang-orang tanpa wajah yang merasa malu, karena setelah minum air Danau Ruhulel, wajah mereka jadi nampak aslinya. Salah seorang pemimpinnya dipanggil Rakuza bicara. Kita harus kuasai pulau Ruhulel berikut danau keramatnya. Kita bisa menjual airnya menjadi mahal. Kalian orang-orang tanpa wajah, kalian sudah dibuka pedok dengan meminum air danau Ruhulel. Tapi kalian tak malu. Niat jahat kalian aku tentang. Aku penjaga pulau Ruhulel ini. Aku Rakusa. Kamu penjaga pulau. Tangkap dan gantung. Itulah akhir dari kisah Mak Bungong. Rakuza tidak tahu kalau Bungong menyaksikan kejadian itu dan diam-diam mencari cara untuk mengusir orang-orang tanpa wajah itu.
Bungong pulang karena takut ke bawah pohon trembesi jenggot bersandar di mulut gua pohon itu. Sampai Bungong ketiduran, Bungong terbangun karena mendengar suara kepak-kelepak sayap-sayap codot hitam penghuni pohon trembesi jenggot pada turun mendekatinya, terbang di sekitarnya, dan berkumpul. Siapa dan bersihkan pulau Ruhul ini dari gangguan orang-orang tanpa wajah yang dipimpin oleh Rakuza. Jangan takut, codot-codot akan melindungimu. Pergilah. Bungong segera berangkat. Di atasnya puluhan codot dalam kepak-kelepak sayap-sayap mereka yang lebar. Dia menuju Danau Ruhulel. Dan tiba menjelang senja, orang-orang tanpa wajah sudah berkumpul. Mereka membawa tong-tong kayu besar, sedang mengangkut air danau dibawa ke kapal mereka. Tidak merasa malu, mereka merasa menjadi pemiliknya. Hei orang-orang tanpa wajah, hentikan mengangkut danau sebelah itu. Kamu siapa? Anak Bungong, penjaga danau Ruhulel dan pulau. Anak Bungong? Kau anak simak Bungong yang kemarin kamu gantung. Benar, aku ingin kamu segera pergi dari sini. Kalau tidak, apa? Kau lihat di atasku. Tiba-tiba ada bayangan mengerikan. Orang-orang tanpa wajah diserang puluhan codot yang menjadi ganas dan akhirnya mereka berlarian dan banyak yang mati. Rakuza pun ikut berlari. Hei orang-orang tanpa wajah, katanya tidak takut. Hei Rakuza, dirimu ketinggalan. Dasar orang-orang tanpa wajah, mereka lari tunggang langgang dikejar codot-codot besar. Mau kuapakan mobil Rakuza ini? Sebaiknya kubuang saja ke Danau Ruhulel. Kalau orang seperti mobil, rasanya tak akan ada yang aku harus menurunkan Mak Bungong dari tali gantungan. Mak Bungong, anak Bungong datang. Akhirnya Bungong pergi menyelamatkan ibunya. Sejak saat itu, Bungong menjadi pemberani dan tidak ada lagi si pemburu yang berani mengganggu dan merusak Danau Ruhulel. Kehidupan di sana pun menjadi damai dan tentram.